Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudara berada. Selamat jumpa kembali dalam saat teduh pagi ini, edisi Kamis 11 Juni 2020 bersama Jemaat Ebenezer Bekasi. Kita akan memulai perenungan kita pada saat teduh pagi ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, pemeliharaanmu yang tak putus-putusnya bagi kami semua, sehingga kami masih boleh menikmati pagi ini sebagaimana adanya kami pagi ini, menikmati sukacita dalam indahnya hadirat-Mu, anugerah pemeliharaanmu bagi kami, memberikan hari baru bagi kami untuk kembali kami jalani hari ini. Kami mohon tuntunan-Mu Tuhan untuk terus berjalan bersama dengan kami, menapaki hari-hari kami, sehari demi sehari yang Engkau percayakan bagi kami untuk kami jalani. Pada hari ini ya Allah, kami bersiap untuk menjalani kehidupan kami dalam berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Namun sebelum kami mengangkat semua tugas dan tanggung jawab kami hari ini, kami hendak merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menguasai kami, biarlah kami dapat memahami firman-Mu dan menjadi suluh dan pedoman bagi kami menjalani hari-hari kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan yang saya persiapkan untuk kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini, saya pilih dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 4. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan pagi ini akan saya baca versi Surat Madatu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang tidak mengerti bahasa Toraja, jangan khawatir, saya akan tetap tampilkan di layar versi bahasa Indonesia supaya kita juga tetap memahami. Firman Tuhan dari kitab Yosua pasal talu angka misa saya lakowa apa susi tetu kadan napuang to Israel ulamban Yordan melambi mimiliki tu Yosua anake de solamintu to Israel diomesitim narampo lako Yordan anna mabongi dio tu tahu ia tomai namane lamban ya to na upu mo talungallo malem itu mai pangulu lulako lu dio mai lan lutok tenda na suai itu to buda na kuah ya kemitiro itu pati basse na puang kapenombammi siamintu utomina bati ina lewi umpule lake ede duka komi dio mai inami ami turbi apa melo ke ia tu kasih larami na pati ia to agi-agi duang saabu siku da ami mareke lako ami tandai tulalan tu sipatu lamiolai belan nata pamiolai lenni tulalan ia to layongi laluang bongi pada moto tu malam be na kadan napung matua ya tu tomau pak sia torongko di olo napuang ya mo tu tontong perangi kadan napuang napalan arai anda tontong umpogawi. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini akan berlangsung dalam tuntunan tema Tuhan berjalan di depan umatnya. Tuhan berjalan di depan umatnya. Nadoloan puang tu tauna.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingat waktu kami masih kecil, sering terjadi tawuran kecil-kecilan di sekolah dengan teman-teman dari kampung yang berbeda dengan kami. Beberapa di antara kami yang masih kecil-kecil kadang merasa takut saat mulai mengadakan persepakatan untuk menyerang atau melawan. Namun kepercayaan diri itu mulai tumbuh dan rasa takut itu mulai sirna ketika ada di antara teman-teman yang lebih senior daripada kami menyanggupi untuk maju pasang badan di depan. Biasa mereka katakan, "Dami mah takut, nah kami murah dulu. Jangan takut, nanti kami yang duluan." Nah, kalau ada yang berani seperti itu, maka kita semua tanpa rasa takut untuk maju menyerang atau mengadakan perlawanan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bangsa Israel akan segera memasuki tanah Kanaan untuk menghadapi sebuah kekuatan besar. Dan tentu rasa takut, kecemasan terus membayang-bayangi kebanyakan di antara mereka. Dan mungkin berbagai tanda tanya muncul dalam pikiran mereka. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan mereka yang notabene sebuah bangsa yang lebih besar daripada kita, bangsa yang lebih kuat daripada kita, yang punya kubu pertahanan yang baik. Mungkin juga muncul dalam pikiran mereka, siapakah yang akan maju lebih dahulu? Mindan dalam dolong kita. Belum lagi mereka harus terlebih dahulu menyeberangi sungai Yordan yang juga bisa sangat menguras energi. Bagaimana harus menyeberangi sungai yang besar, dalam, dan deras? Bisa saja kita akan habis terseret arus. Dan mungkin kalaupun kita berhasil menyeberangi sungai ini, energi kita telah habis terkuras. Dan pada saat kita sampai di tepi seberang sana, kita akan dengan mudahnya diserang dan dikalahkan. Karena kita telah begitu lelah menyeberangi sungai Yordan yang teramat besar dan menakutkan ini. Saudara-saudara, dalam pergumulan yang tak habis-habisnya seperti ini, Yosua bangun pagi-pagi. Dan tanpa menunggu waktu lama, dia tidak ingin menghabiskan waktunya dengan penuh rasa takut. Yosua segera memimpin bangsa Israel untuk menuju tepi sungai Yordan, untuk mempersiapkan diri menyeberangi sungai itu. Sungai Yordan terbentang di depan mereka. Ini adalah tantangan baru bagi mereka. Namun sekaligus merupakan tantangan pertama bagi Yosua dalam kepemimpinannya. Sama halnya tantangan pertama yang diperhadapkan oleh Tuhan kepada Musa setelah mereka berjalan meninggalkan Mesir. Musa harus membuat bangsa Israel selamat dari kejaran musuh, meski realitas di depan mata adalah sebuah ketidakmungkinan dalam pandangan manusia. Bagaimana mungkin harus menyeberangi laut yang sedemikian luas, tanpa kapal, tanpa perahu, tanpa alat pelampung, dan tanpa alat apapun yang bisa kita pakai untuk menyeberang. Dan tentu hal ini akan mengingatkan kembali kepada mereka bagaimana mereka menyeberangi Laut Teberau dalam kepemimpinan Musa, dan bagaimana saat ini mereka akan menyeberangi sungai Yordan yang juga tak kalah menakutkannya dalam kepemimpinan Yosua. Dan benar bahwa sama seperti Laut Teberau terbelah dan kering untuk dilalui oleh bangsa Israel, demikianlah sungai itu seakan terbendung dan menjadi kering untuk dilewati oleh bangsa Israel. Saudara-saudara, Yosua segera mengarahkan umat Israel karena ia yakin Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Yosua segera mengarahkan umat Israel karena keyakinannya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Jaminan penyertaan Allah adalah kekuatan Yosua.
Yosua bangun pagi-pagi dengan membangun keyakinan kepada Tuhan. Dia bangun pagi-pagi dengan mencari wajah Allah dan kehendaknya. Para pengatur pasukan juga segera bergegas menyiapkan segenap umat Israel serta para imam-imam dengan tugas yang telah dipercayakan kepada mereka untuk lebih dahulu bergegas mengangkut tabut perjanjian itu yang harus berjalan lebih dahulu di depan. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Jadi di saat mereka melihat tabut perjanjian itu ada di depan mereka, mereka meyakini bahwa Tuhan sedang berjalan di depan mereka. Tuhan sedang bersama-sama dengan mereka. Tuhan berjalan di depan umatnya. Itu hal pertama. Untuk meyakinkan bangsa Israel bahwa dengan adanya tabut perjanjian yang berjalan di depan itu, mereka harus meyakini Allah hadir di situ. Yang kedua, tabut perjanjian yang di depan itu juga berfungsi untuk mengarahkan mereka supaya berjalan ke arah yang sesungguhnya. Coba perhatikan tadi ayat 4 mengatakan, Ammi tandai tulalan, tusipatu lamiolai, bela data epamioleleni tulalan iato layongi ladua bongi. Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Nah, bukankah sehari-hari kita selalu menghadapi masa depan yang tidak kita ketahui? Dan karena itulah kita sangat memerlukan tuntunan Tuhan ketika kita melangkah keluar setiap harinya. Penting untuk kita selalu menyadari Tuhan selalu berjalan di depan kita, mengarahkan kita dan memimpin kita. Maka kita harus tetap maju menghadapi hari depan kita, kendati di depan kita selalu saja ada hal-hal yang merintangi perjalanan kita. Atau mungkin sebenarnya tidak ada hal-hal yang merintangi perjalanan kita di depan. Tetapi terkadang keinginan kita dibelokkan oleh berbagai keadaan-keadaan dalam perjalanan kita. Mungkin di kanan atau di kiri kita selalu ada banyak godaan-godaan yang terlihat indah dan menggiurkan. Firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita, berjalanlah ke depan ke arah mana Tuhan sedang memimpin kita. Selalulah berjalan ke depan ke arah mana Tuhan sedang menuntun kita. Karena itu pegang teguhlah firman-Nya. Karena dengan itulah Dia sedang mengarahkan kita. Dia sedang mengarahkan langkah-langkah kita supaya kita tidak tersesat oleh berbagai-bagai pencobaan-pencobaan, godaan-godaan dunia ini. Ketika kita menuruti kehendak-Nya, maka kita sedang menjiwai dan meyakini bahwa sesungguhnya Tuhan sedang berjalan mengarahkan langkah kita. Sekali lagi, ketika kita menuruti kehendak-Nya, maka kita sedang menjiwai dan meyakini bahwa sesungguhnya Tuhan sedang berjalan mengarahkan setiap langkah kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kunci keberhasilan bangsa Israel untuk merebut tanah perjanjian itu adalah taat mengikuti ke arah mana Tuhan sedang menuntun mereka. Mengikuti tuntunan Tuhan yang berjalan di depan mereka melalui tabut itu. Dan kita yakin saat ini pun Tuhan melakukan hal yang sama kepada kita, yaitu terus-menerus menuntun perjalanan hidup kita melalui pimpinan Roh Kudus yang memampukan kita memahami kehendak-Nya untuk kita turuti dalam hidup kita setiap hari. Ketika kita taat mengikuti jalan-Nya, maka Tuhan sendiri yang akan membuat jalan-jalan kita berhasil. Ketika kita senantiasa taat dan mengikuti jalan-Nya, maka Tuhan sendiri akan membuat jalan-jalan kita berhasil untuk sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perjalananmu hari ini, yakinilah Tuhan sedang berjalan di depan kita. Ikuti firman-Nya, itulah petunjuk bagi kita untuk menapaki hari-hari kita yang Tuhan inginkan kita lalui setiap harinya. Sehingga dengan demikian
perjalanan kehidupan kita senantiasa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Salam kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 408 bait yang pertama. Kita nyanyikan dalam versi Kidung Jemaat dan versi nyanyian kombongan. Di jalanku ku diiring. Ya Bapa, secara manusiawi kami sungguh-sungguh menyadari kami lemah, kami terbatas, kami tidak sanggup tanpa Tuhan untuk terus berjalan bersama kami. Karena itu ya Bapa, mengawali seluruh aktivitas kami hari ini, kami datang di hadapan hadirat-Mu, memohon tuntunan-Mu, memohon pertolongan-Mu, memohon kuasa-Mu untuk memampukan kami menapaki hari-hari kami. Terlebih pada hari ini, kami mempersiapkan diri kami untuk memasuki berbagai tugas tanggung jawab kami. Ya Tuhan, berilah kami hikmat-Mu, berilah kami kemampuan, dan mampukanlah kami untuk menjalani hari-hari kami sesuai dengan tuntunan firman-Mu, sebagaimana jalan-jalan yang Engkau kehendaki, yang di atasnya kami harus berpijak untuk melangkahkan kaki ke arah kehendak-Mu, sehingga seluruh perjalanan kehidupan kami kiranya senantiasa mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Berilah kami kesehatan yang cukup, berilah kami kemampuan, hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami jalani hari ini. Di tengah-tengah kebersamaan kami pagi ini ya Bapa merenungkan firman-Mu, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang mungkin sementara berobat jalan atau sementara dirawat di rumah. Secara khusus kami berdoa untuk anak kekasih Akira yang saat ini lagi dirawat di rumah sakit. Tuhan memberkati semua proses perawatan itu. Semoga oleh kasih-Mu dia memperoleh kesembuhan yang sejati.
pun saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu. Engkau tahu keberadaan mereka ya Tuhan. Hadirlah menopang mereka dalam setiap kelemahan tubuh yang mereka alami. Biarlah mereka berangsur-angsur boleh pulih kembali untuk sukacita melanjutkan kehidupan bersama segenap keluarga, dan bersama-sama dengan kami semua sukacita melanjutkan hidup memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka karena berbagai-bagai hal, secara khusus bagi mereka yang kehilangan orang yang dikasihi. Mama Tata saat ini sementara di Palopo oleh karena kehilangan orang tua yang mereka kasihi. Dan pada saat ini juga saudara kekasih kami Mama Lia Rondang Hutahayan yang juga berduka karena ibu terkasih telah meninggalkan kami di Medan. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah pergumulan keluarga, hadir di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh keluarga. Hiburkanlah mereka ya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa kuat menjalani duka cita yang saat ini sedang mereka alami. Mama Lia sedang berencana untuk berangkat ke Medan. Tuhan buka jalan, Tuhan tuntun dalam perjalanan, Tuhan lindungi dalam perjalanan, sehingga dapat tiba di Medan dengan selamat untuk bersama-sama dengan segenap keluarga di sana, saling menguatkan berbagi duka satu sama lain. Kiranya ya Allah, Engkau senantiasa menghiburkan kami semua di tengah-tengah berbagai duka cita yang dialami oleh saudara-saudara kami. Mungkin juga berbagai pergumulan kami gumuli, baik secara pribadi, di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah persekutuan kami, di tempat kerja kami, di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Tuhan, tolonglah kami. Engkau kiranya senantiasa hadir di tengah-tengah berbagai pergumulan dan situasi hidup kami. Biarlah kami sanggup menjalani kehidupan ini dengan berbagai dinamikanya, karena Engkau senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk segenap keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan juga senantiasa melindungi mereka, menyertai mereka, sebagaimana Tuhan senantiasa menyertai kami. Sehingga bersama-sama dalam sukacita iman, kami senantiasa mengangkat pujian syukur dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Untuk segala ketidaksempurnaan kami melakukan kehendak-Mu. Penuhilah kami dengan damai sejahtera-Mu, menjalani kehidupan selanjutnya. Ini doa kami, permohonan kami, ungkapan syukur kami naikkan kepadamu di dalam kasih Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita Bapak Ibu Saudara-saudaraku dalam saat teduh pagi ini. Kiranya firman Tuhan membawa hikmat bagi kita semua untuk melanjutkan kehidupan yang masih dianugerahkannya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.